Di Mekah nggak bisa habis sholat di Mekah wiridan, nggak bisa. Kenapa nggak bisa wiridan? Orang pada mau tawaf, ini ngeganggu, maka disesuaikan, maka nggak bisa menjadi sebuah acuan. Di dalam Sahihul Bukhari, Ibnu Abbas yang lebih paham tentang Islam, 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah beliau lahir, 10 tahun di Madinah bersama Rasulullah SAW, sepupu Nabi, murid Nabi, cerdasnya luar biasa, diludahi oleh Rasulullah sampai Nabi doain, ya Allah beri paham agama ini bocah dan beri dia ilmu tafsir Al-Quran. Maka tafsir terhebat adalah tafsirnya Ibnu Abbas, karena beliau pakar tafsir atas doa yang dipanjatkan oleh Sayyiduna Muhammad SAW. Kata Imam Ibnu Abbas, karena dia masih kategori sahabat dari kalangan bocah, Nabi itu atur cara sholat itu. Pertama, Nabi jadi imam, yang di barisan depan-depan ini sahabat-sahabat tua, yang tua-tua ini, yang gede-gede barisannya di depan barisannya. Maka mimbar-mimbar khutbah di daerah-daerah itu enggak di pengimaman, adanya di baris 3, baris 4 posisi mimbarnya, karena yang di depan buat orang tua, begitu maksudnya. Jadi kiai-kiai depan 3 baris, maka di belakang itulah posisi mimbar. Itu kalau dulu-dulu tuh kayak begitu, karena itu adabnya. Nah, Ibnu Abbas ini bocah, maka karena itu diatur sama Nabi cara sholat. Pertama laki-laki dewasa, terus baru kemudian di baris kesekian bocah laki-laki, baru di belakang lagi Ibnu Abbas bilang, kami itu baru tahu kalau Nabi itu udah salam sholat, baru tahu ketika kami dengar Nabi baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam, dan seterusnya. Itu Ibnu Abbas di barisan ke-15. Kira-kira itu dari barisan ke-15 kedengeran tuh, kira-kira nabinya diem-diem baik apa bunyi suaranya? Hah? Maka orang yang menentang wiridan kencang ini kagak paham. Kalau pengennya saya, kalau ente kagak bisa wiridan, udah diem aja dah. Biar kan sama kayak kita juga, kamu diem. Kalau kita kan kagak bisa nih, diem aja. Begitu, daripada bunyi ketahuan kagak bisa ya kak. Diem aja. Jangan nyelak juga sama yang wiridan kencang. Jangan. Begitu, jangan. Mungkin antum pernah dengar ucapan Ibnu Abbas. Ya. Apa? Kuntu a'lamu dengan fi'il madhi kana. Fa'ilnya ana jadi kuntu kan? Kuntu a'lamu dulu. Nah, kana kan fi'il madhi dulu. Dulu aku tahu bahwa sholat berjamaah itu sudah selesai karena aku mendengar Rasul dan para sahabat baca istighfar, astagfirullah, 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 kemudian tasbih, subhanallah, 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 kemudian tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, dan seterusnya. Kenapa Ibnu Abbas mengucapkan seperti itu? Karena Ibnu Abbas sering tidak ikut sholat berjamaah. Kenapa? Karena Ibnu Abbas itu waktu Nabi wafat umurnya 10 atau 9 tahun. Berarti ketika awal-awal diwajibkannya sholat berjamaah, mungkin 6 tahun, mungkin 7 tahun, belum wajib sholat lah. Maka seringkali Ibnu Abbas tidak ikut sholat berjamaah. Ibnu Abbas mengatakan, aku tahu sholat berjamaah sudah selesai ketika terdengar tasbih, tahmid, dan seterusnya. Sudah masuk Isya? Iya, silahkan azan dulu, nanti kita lanjut sedikit.
Dari ucapan Ibnu Abbas tadi, sebagian saudara-saudara kita mengatakan itu dalil adanya zikir keras berjamaah. Betulkah? Salah. Kenapa? Karena Ibnu Abbas mengatakan kuntu, dulu aku tahu. Dulu. Sekarang enggak lagi, maksudnya begitu. Dulu di awal-awal diwajibkannya sholat berjamaah, betul Rasulullah baca istighfar, baca tasbih, tahmid, jahar keras, karena tujuannya untuk mengajarkan. Bahkan beberapa kali Nabi membaca doa iftitah, beberapa kali Nabi membaca doa ruku, sujud keras, agar para sahabat tahu. Aisyah sering, aku dengar Nabi ketika sujud baca ini. Sebelumnya aku nggak pernah dengar, berarti kan keras. Sehubungan dengan turunnya surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Setelah turun surat ini, Nabi beda bacaan sujudnya, rukuknya. Berarti kan jahar. Aisyah dengar. Tujuannya apa? Memberitahu. Setelah Aisyah tahu, setelah para sahabat tahu, Nabi kembali ke akhir surat Al-A'raf. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Berzikirlah dengan menyebut nama Rabbmu dengan lirih, pelan, wa dunal jahri minal qaul, bukan dengan jahar. Jahar itu kalau apa? Untuk mengajarkan. Taruhlah kita punya anak TK sambil mungkin sholat di rumah ya, sambil duduk. Anak TK kita ini ikut-ikut. Boleh antum baca Rabbik firli, Rabbik firli. Biar anak kita ini dengar, oh kalau duduk bacanya Rabbik firli, Rabbik firli. Gitu ya. Zikir bersama sesudah sholat 5 waktu dipimpin oleh imam, sesudah sholat Jumat juga, ini bid'ah. Mengapa bid'ah? Karena tidak terkenal, tidak ada pada zaman Nabi SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengabarkan bahwa ada suara keras sesudah sholat. Itu Nabi SAW lita'lim, untuk mengajarkan para sahabat dalam masa yang singkat. Orang yang paling alim tentang hadis atau ahli hadis besar seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan seperti itu. Di antaranya beliau ya mengatakan itu untuk lita'lim, mengajarkan. Kalau benar terus menerus tentu akan dinukil oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.